Pasca demonstrasi tolak revisi Undang-Undang Pilkada, polisi sempat menahan 159 pendemo di Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana kronologi kejadian penahanan dan apa langkah hukum yang akan diambil selanjutnya oleh demonstran yang sempat ditahan oleh pihak kepolisian? Kita akan membahasnya sore hari ini bersama Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Arief Maulana. Dan sebagai informasi, kami juga telah menghubungi salah satu korban penahanan aksi sekaligus staf LBH Jakarta, Iqbal Ramadan, namun hingga saat ini belum bergabung dan kami juga telah menghubungi pihak kepolisian yang hingga sore hari ini belum mendapatkan respon bisa bergabung dalam diskusi kali ini. Baik, saya akan menyapa Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, selamat sore, apa kabar? Mas Arief, selamat sore. Mas Arief, mohon izin, sepertinya mic-nya belum dibuka, boleh di-unmute terlebih dahulu? Selamat sore, Mas Arief. Iya, selamat sore Mbak Ayu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Arief, ini kita mendapatkan informasi bahwa memang sebelumnya ada 159 orang pendemo yang ditahan dari pihak kepolisian, kemudian juga ada 7 jurnalis yang mengalami kekerasan, kemudian ada beberapa tindakan represif lainnya pasca demonstrasi yang terjadi pada Kamis lalu. Apa kemudian yang menjadi catatan dari peristiwa demonstrasi tolak revisi Undang-Undang Pilkada? Iya, terima kasih. Jadi kami dari tim advokasi untuk demokrasi, salah satunya YLBHI, mencatat bahwa terjadi brutalitas ya aparat keamanan ya, dan ini terjadi tindakan-tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang terjadi kemarin ketika publik menyampaikan aspirasinya menolak RUU Pilkada Kilat yang hendak membangkang putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang lain adalah kami melihat bahwa aparat kepolisian begitu masih menggunakan pendekatan represif, kekerasan, dan sekali lagi kami mengatakan bahkan ini brutal sekali gitu ya. Banyak sekali korban penangkapan itu kemudian yang kami dampingi itu mengalami luka-luka yang cukup parah begitu ya. Dan ini kemudian apa namanya kita temukan ketika berhasil mendampingi mereka di keesokan harinya. Begitu. Yang lain lagi catatan kami adalah adanya penghalang-halangan, ya, pembatasan akses bantuan hukum terhadap mereka yang ditangkap. Padahal kita tahu bahwa hak atas bantuan hukum itu adalah hak yang esensial yang dijamin di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya di pasal 54, 55, begitu ya. Dan mereka berhak untuk memilih kuasanya sendiri. Nah, kami baru bisa mendampingi teman-teman yang ditangkap itu sekitar jam 5 subuh gitu ya. Sementara mereka sudah usai dilakukan pemeriksaan atas nama berita acara interogasi dan klarifikasi yang itu juga tidak dikenal di dalam hukum acara pidana kita begitu ya. Dan yang lain lagi saya pikir mestinya kepolisian transparan ya dalam memberikan informasi dan juga terbuka terhadap pihak-pihak baik itu kuasa hukum, keluarga atau masyarakat yang membutuhkan informasi. Banyak anaknya, saudaranya, keluarganya yang belum kembali setelah aksi atau mungkin tidak melakukan aktivitas apapun ada, tapi kemudian tertangkap oleh kepolisian sehingga masyarakat tidak bingung ketika kemudian mencari anggota keluarganya. Nah, ini yang juga menjadi kendala kami ketika melakukan pendampingan, itu kita tidak mengetahui informasi siapa-siapa saja sebetulnya yang ditangkap dan ada di mana posisinya. Dan yang lain lagi juga saya pikir kita melihat ada pelibatan ya Tentara Nasional Indonesia ya dalam proses pengamanan aksi yang saya kira ini tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan ini saya kira harus menjadi catatan gitu. Dan yang lain lagi adalah mestinya kepolisian itu
memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan Baik. kepada masyarakat yang sedang menjalankan haknya Oke. menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Tapi sekali lagi kita masih melihat ya keberulangan ya represi kekerasan yang justru dilakukan oleh aparat Oke. kepolisian khususnya kepada teman-teman yang melakukan aksi damai. Gitu. Baik, baik. Mas Arief, ini kan informasinya ada 159 demonstran yang ditahan oleh pihak kepolisian. Apakah kondisinya saat ini semuanya sudah dilepaskan atau masih ada yang ditahan? Ya, berdasarkan pantauan dan juga pendampingan kami sampai dengan semalam ya, kami di Polda Metro Jaya sampai jam sekitar pagi tadi, dini hari tadi, sekitar jam 1.00 gitu ya, itu kita melihat sudah hampir semuanya dilepaskan oleh kepolisian dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Polda Metro Jaya yang merilis bahwa seluruh peserta aksi yang dilakukan penangkapan itu sudah dilepaskan. Baik. Begitu. Seluruh demonstran sudah dilepaskan. Sekarang sudah bergabung bersama kami satu narasumber lagi, ada Mas Iqbal Ramadan, salah satu korban penahanan aksi sekaligus staf dari LBH Jakarta. Mas Iqbal, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat sore Mbak. Terima kasih. Baik, Mas Iqbal, mungkin bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kemudian kronologi kejadian hingga Anda kemarin bisa ditahan oleh pihak kepolisian? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk CNN telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, dan terutama terima kasih banyak kepada Taud yang telah mendampingi saya selama 24 jam. Terima kasih untuk Mas Arief karena hingga saya dibebaskan pukul jam 7 malam kalau tidak salah itu masih mendampingi. Nah, saya ceritakan Mbak ya kronologinya. Jadi pada saat saya monitoring dan melihat apakah ada terjadi kekerasan terhadap massa aksi atau pengerahan kekuatan yang berlebihan, itu saya melihat ada salah satu massa aksi yang sedang terjatuh atau diseret-seret, dan kemudian saya melihat ada pemukulan terhadap massa aksi itu. Nah, di saat itu saya berinisiatif untuk mendatangi massa aksi tersebut. Nah, ketika saya masuk mendekati massa aksi tersebut, terjadilah lempar-lemparan batu antara pihak keamanan dan demonstran. Nah, pada saat terjadi pelemparan batu tersebut, saya mengamankan diri ke arah sebelah kiri kompleks DPR. Nah, setelah itu saya berinisiatif untuk menghampiri dua aparat yang tidak berseragam. Saya sampaikan kalau Pak, tolong antarkan saya ke depan, dampingi saya takut terjadi lempar-lemparan batu, saya takut terkena lemparan batu yang salah sasaran. Kemudian setelah itu disampaikan sama dua aparat tersebut, udah kamu jalan aja ke depan, nggak kok aman. Saya sampaikan lagi kalau lebih baik saya diam di tempat itu daripada saya harus jalan keluar dan terkena lemparan batu. Nah, di saat yang bersamaan saya melihat salah satu teman saya sedang diintimidasi dan sedang dipukul lah gitu atau ditortur. Nah, di saat saya melihat teman saya itu, saya sampaikan kepada aparat tersebut bahwa saya ingin mendampingi teman saya gitu, dengan mungkin bisa dilakukan negosiasi gitu agar dilepaskan atau tidak ada kekerasan yang berlebihan. Nah, di saat saya menyampaikan itu ada salah satu aparat yang tidak berseragam menyuruh saya jongkok, menyuruh saya membuka celana, dan kemudian tiba-tiba dari arah belakang yang menarik rambut saya. Sekilas saya melihat memakai baju lorek hijau. Saya menduganya itu dari tentara TNI AD. Kemudian kepala saya dipukul satu kali menggunakan telapak tangan. Setelah itu kuping saya ditonjok gitu, dengan kepalan tangan. Setelah itu saya bilang jangan pakai kekerasan dong gitu. Nah, saat saya menyampaikan jangan pakai kekerasan, justru kakinya yang melayang ke muka saya gitu. Nah, setelah itu saya langsung terkapar dan saya sampaikan, Pak sakit Pak, sakit.
gitu. Setelah itu saya diangkat, mau diamankan gitu ke dalam pos. Nah, sepanjang perjalanan di pos itu saya justru mendapatkan bertubi-tubi kekerasan. Ada yang memukul muka saya, ada yang memukul dada saya gitu. Jadi saya kurang jelas melihat tuh siapa saja yang memukul saya gitu. Oke, Mas Iqbal, ini informasi yang beredar bahwa sebenarnya Anda ini sedang meminta pertolongan atau perlindungan kepada pihak kepolisian, namun Anda justru ditahan dan kemudian hidung Anda sempat terluka, sempat patah. Itu betul, Mas Iqbal? Iya tadi Mbak, sesuai kronologi yang saya bilang, Mhm. tolong temanin saya dong ke depan gitu, dampingin saya untuk keluar. Karena kan ada lemparan batu juga kan dari pihak aparat, saya takut kenanya dari depan gitu, dari belakang saya. Terus itu justru saya ditahan di situ. Oke. Kemudian ya hidung saya akhirnya mengeluarkan banyak darah. Terus eh, kemarin sempat ke dokter dokter di Polda disampaikan bahwa hidung saya patah. Tadi Hmm. juga barusan saya ke mana? Ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Saya sudah melakukan perawatan, sudah melakukan CT scan. Diagnosa awalnya sih saya terkena post trauma gitu, jadi akan ada memori yang hilang, terus ingatan jangka pendek, kemudian kesulitan untuk kalkulasi tadi dokter sampaikan. Kebetulan saya juga ke dokter bersama korban lainnya, Del Pedro Marten gitu. Oke, oke, baik. Saya ingin ke Mas Arief lagi. Mas Arief, ini setelah para demonstran dan juga Mas Iqbal sudah dibebaskan dari kepolisian, apa kemudian langkah yang akan diambil selanjutnya? Iya, saya pikir berdasarkan informasi ya yang kita terima dari Polda Metro Jaya, tidak semua dari kawan-kawan yang ditangkap dan dilepaskan itu kemudian tidak diproses lebih lanjut. Hmm. Jadi ada 19 orang itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Saya pikir sebagai bagian dari langkah advokasi ke depan, begitu ya, ya hak-hak mereka sebagai tersangka itu penting untuk kemudian kita pastikan. Begitu. Selain itu juga kawan-kawan yang dilakukan penangkapan kemudian mengalami luka-luka, begitu ya, yang itu cukup serius, bahkan seperti halnya Iqbal ya, patah hidung gitu, ada yang mukanya hampir tidak dikenali begitu ya karena saking banyaknya luka lebam gitu ya dan lain sebagainya yang saya kira sangat miris, memprihatinkan, dan itu terjadi ketika kepolisian melakukan penangkapan eh, dan ya seharusnya itu tidak terjadi ketika pendekatan kepolisian, Hmm. ketika dengan pendekatan kemanusiaan ya. Nah, Hmm. yang lain lagi dan kami memang berdasarkan catatan kami tadi ya banyak sebetulnya hal-hal yang sifatnya hak ya mereka yang ditangkap ditahan itu kemudian terabaikan ketika proses di penangkapan di kepolisian ya. Saya kira ini bisa jadi pintu masuk bagi teman-teman untuk mempersoalkan Ya. dan bagaimana kemudian tindakan kepolisian yang begitu berlebihan gitu ya, bahkan menggunakan pendekatan kekerasan, penyiksaan, dugaannya demikian, ya, dan itu bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di berbagai wilayah. Saya kira harus menjadi perhatian Baik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kompolnas, ya, Ombudsman Republik Indonesia untuk kemudian mengevaluasi hal ini. Jangan sampai kasus-kasus demikian terus berulang, Oke. apalagi mengkriminalkan mereka yang menggunakan haknya Hmm. menyampaikan pendapat, Hmm. mereka yang kemudian menggunakan haknya untuk mengkritik Baik. pemerintahan dan Baik. DPR yang melanggar konstitusi. Jadi kepolisian penting untuk kemudian Oke. diingatkan jangan sampai Ya. kepolisian Republik Indonesia Ya. yang kita cinta ini justru menjadi alat represi Baik. penguasa, bukan alat negara yang Baik. melindungi hak-hak masyarakat. Oke, oke, baik, Mas Arief, tentunya ini sangat kita sayangkan ya harus terjadi kepada para demonstran. Terakhir saya ingin ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, mungkin bisa singkat saja, Anda sempat ditahan 1 hari di Polda Metro Jaya. Apakah selama penahanan ini Anda sempat mengalami intimidasi dari pihak kepolisian? Selama penahanan sih cukup aman ya, tidak ada intimidasi dan sebagainya. Hmm. Jadi ya sesuai prosedur saja. Karena kan beberapa lembaga gitu seperti Komnas HAM dan Ombudsman serta dari tim kuasa hukum dari TAUD
cukup intens dalam mendampingi kita dan memonitor kita bagaimana saja keadaan yang di dalam saat penahanan. Oke. Saya kurang tahu ya kalau misalkan tidak monitor dan tidak didampingi gitu seperti apa keadaannya. Oke. Mas Iqbal, pastinya ini adalah kejadian yang sangat kami sayangkan harus terjadi kepada Anda dan juga rekan-rekan demonstran yang lain. Pastinya kita berharap ke depannya ini tidak akan terulang kembali dan penyampaian sebuah aksi atau penyampaian sebuah narasi di depan masyarakat ini harus dilindungi oleh negara dan juga undang-undang. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Arief Maulana dan juga salah satu korban penahanan aksi sekaligus staf LBH Jakarta Iqbal Ramadan. Selamat sore mas-mas kalian, sehat selalu. Terima kasih.